Oke, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500047 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan dosen pengampu Bapak Mulyono, MM. Di sini saya memenuhi tes itu merangkum materi tentang Sistem Informasi Manajemen. Maaf. Sini, Sistem Informasi Manajemen. Apa sih itu Sistem Informasi Manajemen? Yaitu sistem yang mendukung organisasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi manajemen itu mempunyai konsep dasar, yaitu orang atau manusia, perangkat keras, basis data, SI, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi, dan prosedur. Nah, di sini manajemen. Apa sih manajemen? Yaitu mengatur, merancangkan, mengelola sumber daya, seni, dan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sudah diputuskan sebelumnya. Bentuk-bentuk kegiatan manajemen. Di sistem informasi manajemen juga ada bentuk kegiatannya. Yang pertama ada perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Perencanaan strategis adalah suatu proses evaluasi lingkungan organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Pengendalian manajemen yaitu proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ketiga, pengendalian operasi adalah proses meyakinkan bahwa tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada jenis-jenis keputusan manajemen. Ada 3. Ya, betul. Ada keputusan terstruktur, setengah struktur, dan terstruktur. Keputusan tidak terstruktur yaitu keputusan yang terjadi tidak berulang-ulang atau tidak selalu terjadi dan dilakukan top manager. Keputusan untuk masalah khusus atau khas. 2. Keputusan setengah terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit, tetapi keputusan ini dapat diprogram karena keputusannya rumit. Perlu perhitungan lebih rinci dilakukan middle manager. Ketiga, keputusan terstruktur. Keputusan bersifat rutin dan berulang karena rutin SOP-nya jelas. Karena masalahnya dapat dirumuskan di perkiraan, dianalisis, keputusannya dapat diprogram. Dilakukan oleh lower manager. Nah, ada database di sini, yaitu database adalah kumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Basis data ini dibutuhkan ketika mengakses perangkat lunak. Nah, di sini ada menurut ahli, yaitu pertama ada James Martin dalam bukunya Database Organization. Database adalah suatu kumpulan data terhubung atau interrelated data yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu kerangkapan data dengan cara tertentu sehingga dapat memudahkan digunakan untuk didapatkan kembali. Yang kedua, ada menurut ahli James F. Courtney, Jr. dan David B. Paradis. Dalam bukunya Database System for Management, sistem database adalah kumpulan database yang dapat dipakai secara bersama-sama personal yang merancang dan mengelola database, teknik-teknik untuk merancang mengelola database serta komputer yang mendukungnya. Ya, di sini ada kriteria database. Di database juga memiliki kriteria. Ada 6, yaitu bersifat data oriented dan program oriented. Kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database-nya. Tiga, dapat berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Kelima, dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Keenam, kerangkapan data atau data redundansinya minimal. Database Management System adalah perangkat lunak yang mengelola database. Database Administration DBA, itu DBMS, itu adalah orang yang bertanggung jawab atas database. Jadi ada orang yang bertanggung jawab dalam
database itu database administration atau DBA. Yang mengelolanya itu database management system DBMS. Nah, di sini ada contoh database. Yang pertama ada file pesanan pembelian, file pembeli, file persediaan, file pemasok. Fungsi dari database itu mempercepat dan mempermudah identifikasi data. Kedua, mengontrol data secara terpusat. Ketiga, menghindari duplikasi data. Keempat, menyimpan data dengan lebih aman. Kelima, menghemat biaya. Keenam, dapat diakses multi-user. Oke, sepertinya sudah selesai ya rangkuman saya dalam materi sistem informasi manajemen. Ya, selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.